Cyber Friend, kembali lagi bersama kita dengan aku Safa dan aku Mutma yang akan ngasih tahu kalian 5 berita viral minggu ini versi Clipping Cyber. Oke, berita pertama datang dari updatean kasus suhunya buron nih guys. Yang gak lain dan gak bukan Muhammad Riza Khalid dan Juristan yang kini berstatus tanpa kewarganegaraan karena paspornya udah dicabut. Status ini diperoleh setelah permohonan yang diajukan penyidik Kejagung dikabulkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nah, ini jadi strategi supaya dua buronan tersebut gak bisa tuh guys berpergian dari negara tempat mereka bersembunyi saat ini. Terus guys, kalian tahu nggak sih Kejagung tuh bilang kalau total kerugian negara dalam kasus korupsi ini mencapai angka yang fantastis, yaitu 285 triliun. Kacau banget. Bingung banget sih, nggak ngerti lagi. Menurut Safa, gimana nih? Jujur, semoga dengan adanya kebijakan ini dua buronan yang tadi tuh Riza Khalid sama Juristan cepat ditangkap sih dan ketahuan keberadaannya di mana karena kan akan mempersempit ya ruang gerak mereka. Ya, we hope so deh. Selanjutnya kita masuk ke berita kedua yaitu MotoGP Mandalika 2025 yang udah kelar nih kemarin. Balapan yang paling hype sedunia ini ditutup dengan Fermin Aldeguer sebagai juaranya pada Minggu 5 Oktober 2025. Balapan utama tuh langsung spicy banget di awal nih. Ada Marco Bezzecchi yang crash nih setelah menyenggol Marc Marquez di tikungan ke-7. Motor Marquez sampai oleng dan dia jatuh keseret gitu bikin dia retak tulang bahu. Sampai-sampai Marquez kena meme nih guys, ada Mandalika 4, 0 Marquez. Karena 4 seri beruntun dia nggak pernah finish di Mandalika. Intinya MotoGP Mandalika ini bukan cuma event olahraga. Ini tuh combo olahraga, hiburan, dan wisata yang vibe-nya beda banget. Gimana nih menurut Mutma? Nah, menurut aku sih Safa, sirkuit Mandalika ini emang pantas dijulukin sebagai sirkuitnya para underdog. Karena selalu aja gak sih munculin juara-juara yang beda. Jadi ngebikin pembalap top tuh kewalahan. Pengen juga sih kesana biar bisa kita nonton langsung. Bener banget. Next, ke berita ketiga, BBM campur etanol. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ngungkapin nih kalau Presiden Prabowo telah menyetujui rencana penerapan mandatori campuran etanol 10% atau I10 pada bensin. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan impor BBM, mengingat sekitar 60% kebutuhan bensin nasional saat ini masih dipenuhi dari luar negeri. Menurut Bahlil, penggunaan etanol tidak hanya membantu mengurangi impor, tapi juga mendorong pemakaian energi yang bersih dan ramah lingkungan. Ia menyebut kebijakan ini juga sejalan nih dengan semangat generasi muda yang peduli terhadap isu lingkungan. Gimana nih menurut Safa? Jujur udah trust issue banget sih. Sebenarnya kebijakannya udah positif kan ya biar Indonesia jadi lebih hijau gitu dan peduli climate change. Tapi tinggal eksekusinya aja sih. Let's see. Lalu kita move ke berita aksi comeback Pinkan Mambo yang brutal banget nih di festival musik Synchronize Fest di 2025. Diguncang dengan aksi kocak yang dilakukan oleh si Pinkan Mambo. Di awal penampilannya, Pinkan melakukan aksi tiduran di meja DJ dan nyenggol kabel penting yang ngebuat musik dan layar videonya tuh mati total. Nah, penonton pun ikut kaget dan heboh akibat kejadian tersebut. Nah, peristiwa ini pun menjadi viral di sosial media. Gimana nih, Mut? Aku tahu banget sih, ini sumpah ini ngakak banget, gak habis pikir ya aksinya. Tapi ya Safa, banyak banget tau netizen yang bilang kayak, udah mendingan nyanyi aja lah daripada jualan donat. Terus juga suaminya tuh juga dukung, kalau mendingan Pinkan tuh nyanyi aja dibanding jualan donat. Dan yang terakhir nih guys, berita bola dari Indonesia versus Arab. Laga pembuka grup B putaran keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026 udah digelar di Jeddah pada Kamis 9 Oktober 2025. Sayangnya Indonesia kalah telak nih guys, dengan skor 3-2. Tapi gak apa-apa, karena timnas Indonesia udah berusaha semaksimal mungkin. Nah, gimana nih pendapat Safa tentang bola tadi malam? Bener banget sih, walaupun timnas Indonesia kalah telak,
3-2 dari Arab Saudi, kita nggak boleh down dong. Masih ada peluang kok, ada 2 skenario nih katanya, yang bisa dikejar di grup B di kualifikasi ini. Ini ada jalur fast track atau jalur extra challenge. Pokoknya kesempatan ini masih ada, tetap semangat nih untuk timnas Indonesia. Kita dukung terus. Nah, berita tadi jadi pembahasan terakhir di 5 berita viral minggu ini versi Clipping Siber. Jangan lupa like, comment, subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan nih guys berita-berita selanjutnya. Jangan lupa juga follow semua akun sosial media kita di TikTok, Instagram, dan Facebook. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!